Baik, Bang Faisal, kalau kita lihat sekarang kekuatan Amerika yang dipimpin Trump di mata dunia maupun di dalam negerinya sendiri itu melemah. Apakah dengan melemahnya Amerika ini sebetulnya adalah kesempatan untuk kita dalam konteks Free Palestine, ya, dalam konteks mendobrak blokade yang dilakukan Zionis Israel di Palestina, itu memang sebetulnya ini adalah kesempatan karena posisi Amerika yang sedang melemah dan kita tahu selama ini Zionis Israel di belakangnya itu ada Amerika dan sebaliknya Amerika Zionis di belakang Amerika juga ada Zionis. Saya kira itu tidak akan berpengaruh ya, karena pembelaan Amerika terhadap Israel, dukungan Amerika terhadap Israel kan punya hukum positif. Mereka punya namanya Jerusalem Embassy Act, ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995. Itu isinya mewajibkan siapa saja Presiden Amerika yang menjabat saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Itu mulai dari 95 nggak ada yang berani. Dan baru Trump dari Partai Republik 2017, 6 Desember 2017 dia memberikan pengakuan bahwa Yerusalem Barat dan Timur adalah ibu kota Israel. Artinya itu menutup peluang solusi dua negara yang didukung masyarakat internasional. Terus juga kemudian dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel, berdirinya Israel, yaitu pada 14 Mei 2018. Jadi saya kira Presiden Amerika memang punya kewajiban karena ada dasar hukumnya, undang-undang itu sendiri. Jadi bukan sekedar masalah pengakuan, tapi artinya harus membela keamanan dan eksistensi Israel. Makanya kita tidak pernah, saya kira ya negara OKI atau Liga Arab ataupun PBB sebenarnya sudah ketinggalan jauh ketika mereka berbicara solusi dua negara, dalam konteks pemimpin negara muslim lah. Itu mereka terlalu jauh berbicara tentang kemerdekaan Palestina, tapi memaksa Israel membuka blokade sejak Juni 2007 aja nggak mampu. Terus juga terlalu jauh kita berbicara tentang kemerdekaan Palestina, tapi memaksa Amerika mencabut pengakuan terhadap Yerusalem Barat dan Timur sebagai ibu kota Israel, karena kan Palestina pengennya menurut solusi dua negara ibu kota di Yerusalem Timur. Itu juga kita nggak mampu. Terus juga ada tembok pemisah seperti tembok Berlin di tepi barat. Itu dibangun sejak 2002, panjangnya 750 km. Itu menghabiskan 10% lah, mengambil lagi. Jadi kan kalau menurut solusi dua negara, itu kan solusi itu bagian dari proposal damai yang diajukan oleh Pangeran Abdullah, putra mahkota Arab Saudi pada KTT Liga Arab di Beirut Maret 2002. Waktu itu salah satunya adalah ya kita akan memberikan pengakuan terhadap Israel kalau Palestina udah merdeka. Nah, menurut solusi dua negara, teorinya Palestina 22%. Pasti pada faktanya mungkin sekedar 12%. Baik, tampaknya masih panjang perjalanan ya. Atau mungkin apakah nanti ketika pemilu setelah di Amerika itu setidaknya bisa menjadi celah sedikit? Kalau saya sih percaya Palestina cuma negara hayalan. Mbak Aisyah, apakah dengan begitu pelik ya keadaan saat ini memang sudah saatnya hari ini Panglima dari militer Pakistan juga datang kembali ke Iran, tetapi apakah memang sudah terlihat tidak cukup saja kalau hanya Pakistan yang maju, harus di belakangnya ada negara yang lebih besar yaitu China? Ya, kita lihat di sini sebenarnya Pakistan ini sudah berusaha keras ya, dan dia melakukan pekerjaan yang sebenarnya cukup kita apresiasi ketika kemudian Pakistan berhasil mempertemukan Amerika Serikat dengan Iran ya ketika negosiasi pertama. Tetapi kan Pakistan tidak sendiri, memang di sana ada Turki, ada Mesir, lalu kemudian ada Arab Saudi juga di sana ya. Dan kita lihat sebenarnya sejauh ini ketika kedua negara ini masih terjebak di dalam jebakan eskalasi dan kemudian sama-sama berusaha untuk mendapatkan leverage lebih tinggi untuk bisa mendapatkan upper hand di dalam negosiasi, sepertinya sulit untuk bisa mencapai sebuah konsesi yang bisa disepakati. Karena keduanya istilahnya ini belum terjadi namanya stalemate atau adanya kemudian kelelahan ya, baik itu secara militer, ekonomi maupun secara politik. Jadi keduanya masih memiliki kemampuan untuk bisa terus berperang. Nah, saya kira sebenarnya salah satu hal yang diinginkan oleh Iran untuk bisa duduk kembali ke meja perundingan itu adalah adanya negara garantor. Karena kita lihat selain permasalahan tadi belum terjadi stalemate, ini masih ada trust deficit atau kemudian kurangnya kepercayaan di antara kedua negara tersebut. Ya, kita tahu bahwa Amerika Serikat ini sudah beberapa kali kemudian di saat negosiasi itu malah menyerang Amerika Serikat atau bahkan walk out dari negosiasi tersebut. Nah, yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya agar bisa menciptakan sebuah confidence building measure dan kemudian trust building di antara keduanya. Ini kan sulit. Satu-satunya cara sebenarnya yang diinginkan oleh Iran ini adalah kemudian menghentikan perang kinetiknya terlebih dahulu, berusaha untuk kemudian membangun trust buildingnya selama beberapa
beberapa waktu ya, dan benar-benar mengenforce sebenarnya ceasefire yang terjadi di sana. Jadi tidak hanya satu pihak saja, sepihak untuk Amerika Serikat. Nah di sini kita lihat bahwa baik Cina maupun Rusia ini sudah berusaha untuk menyatakan bahwa mereka ingin berkontribusi secara aktif di dalam perundingan damai di Timur Tengah. Dan mereka berdua ini bisa menjadi salah satu driving force untuk perdamaian karena mereka bisa menjadi garantor. Dan tidak hanya China dan Rusia saya kira. Di sini kita bisa melibatkan juga baik itu Prancis dan kemudian Inggris untuk menjadi penyeimbang sebagai garantor tersebut sehingga terjadi negosiasi yang lebih efektif. Oke, terkait poros tadi Pak Dian, apakah poros China-Rusia seharusnya sudah cukup buat menekan Amerika Serikat untuk mengakhiri agresinya ke Iran? Saya kira nggak perlu poros Cina-Rusia kok. Masalahnya tinggal dua kok. Kita kan prioritas yang terdekat adalah dua hal, yaitu esensi dari masalah program nuklir Iran, yaitu pengayaan uranium. Diplomasi dikenal dengan katanya take and give, atau dalam bahasa si Trump itu dia orangnya transaksional. Buat saya transaksinya simple. Jangan ganggu program nuklirnya Iran yang untuk tujuan damai. Artinya mimpi kalau minta uranium diperkaya dikirim, orang dia punya tambang uranium kok, digasin itu. Jadi buat apa dia punya tapi diperkaya susah-susah dikirim keluar. Karuan impor yang diperkaya dari luar sekalian gitu. Nah, buat saya jangan diganggu Iran dengan program nuklirnya yang sejauh ini memang tidak terbukti itu senjata nuklir. Kalau itu dilakukan, diterima oleh Amerika, yakin Iran bisa diajak dialog, yuk buka Hormuz seperti dulu. Tidak dikutip biaya apapun, sama-sama menguntungkan. Tapi jaminan bahwa Iran boleh melanjutkan program nuklirnya untuk tujuan jangka, itu esensi permasalahan ini. Oke, baik. Prof. Imron, apakah Anda masih percaya bahwa jalur diplomasi adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perang Amerika Serikat Zionis Israel-Iran? Ya, Sylvia, diplomacy is in my blood ya. Dan di dalam diplomasi pengalaman saya lebih dari 40 tahun, diplomasi itu adalah the ultimate way of solving problem. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa salah satu prinsip di negosiasi melalui forum diplomasi itu adalah you have to keep the door ajar. Ya, di dalam diplomasi itu Anda wajib tidak boleh menutup pintu perundingan. Harus Anda buka sedikit to keep the door ajar sehingga jalur komunikasi masih berlangsung dan bisa berlangsung. Dan terakhir saya masih mendengar bahwa saat ini jalur diplomasi antara perundingan antara Amerika Serikat dan Iran sudah mendekati tahap final. Artinya apa? Mereka berupaya untuk mengatasi dua hal sticking points. Satu adalah mengenai Selat Hormuz dan kemudian mengenai pengayaan uranium yang sebenarnya dijamin oleh rezim multilateral apa yang dinamakan NPT, dan artikel 4 dan artikel 3 dari treaty ini menjamin hak dari Iran untuk mengembangkan apa yang dinamakan peaceful uses of nuclear energy. Jadi there is no reason whatsoever bagi Amerika Serikat untuk mematikan atau menutup hak dari Iran untuk mengembangkan peaceful uses of nuclear energy karena dia merupakan parti kepada NPT. Sementara harap dicatat, rezim Zionis seperti yang selalu kita katakan itu bukan bagian daripada rezim NPT. Baik. Oke, terima kasih Prof. Imron, Mbak Aisyah, kemudian Bang Faisal dan juga Pak Dian sudah bergabung di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, selagi masih ada penjajahan dan perang di muka bumi, maka stabilitas global mustahil akan terwujud. Tetaplah terus menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.